Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah kau sudah mendapatkan bantuan pasukan? Alhamdulillah, Patih. Tadi setelah saya datang ke sana, memang tidak diduga-duga, Patih, bahwasanya pasukan sewaan itu harus bayar, Patih. Lalu, bagaimana caranya kau mendapatkan bantuan itu? Tadi ada makhluk baik, Patih. Namanya Ki Senopati. Beliau memberikan satu kantong emas. Katanya itu sisihan harta dari Ki Senopati. Dengan harta itu, emas itu, saya datang ke sana. Akan tetapi pihak sana hanya bisa memberikan sedikit saja dari prajuritnya, Patih. Berapa jumlah prajurit yang kau dapatkan? Raja Blastira memberikan hanya sekitar 2000 pasukan, Patih. Dengan emas yang saya bawakan itu hanya bisa membayar 2000 pasukan itu. 2000 pasukan. Benar. Alhamdulillah. Kita mendapatkan tambahan kekuatan walaupun hanya 2000 pasukan. Ya, Patih. Karena musuh yang kita hadapi saat ini memiliki jauh lebih banyak dari pasukan yang kita punya saat ini. Mungkin saja berpuluh kali lipat lebih banyak. Masya Allah. Dengan tambahan pasukan itu, semoga saja kekuatan kita semakin kuat. Amin. Di sini, peperangan yang kita hadapi adalah peperangan yang tidak mengetahui sedikit pun rencana dari masing-masing. Yang kita lakukan, kita temui mereka, hadapi mereka. Walaupun dengan jumlah yang tidak sebanding dengan yang kita miliki. Ya, Patih. Apapun yang ada di depan kita harus berani menghadapi itu semua. Di sini, kekuatan mungkin saja kita kalah. Akan tetapi, kita tidak boleh kalah dengan kecerdasannya. Bagaimana kalau saya panggilkan ketua dari pasukan 2000 itu, Patih? Baiklah, agar saya bisa membicarakan perihal peperangan. Tentunya para prajurit itu lebih berpengalaman daripada saya. Namanya Citra Duana. Beliau yang akan membawa 2000 pasukan itu. Baiklah, silakan. Citra Duana. Bagaimana, Mas Kanong? Citra Duana. Seperti yang kau tanyakan tadi. Ya. Rencana apa yang harus kita lalui? Di sini saya mempunyai saudara. Beliau bernama Patih Dharmawuno. Mungkin untuk masalah apa yang nanti dipertanyakan, silahkan tanyakan saja kepada yang Patih Dharmawuno. Kenalkan, saya Citra Duana. Saya siap membantu peperangan Mas Ganang pada malam hari ini sampai peperangan itu selesai. Nama saya Patih Dharmawuno. Salam kenal. Ya. Apakah Patih sudah mempersiapkan strategi bagaimana nanti kita menyerang di sana? Di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai peperangan ini. Peperangan yang akan kita hadapi ini berbeda dari peperangan sebelum-sebelumnya yang
sudah saya jalankan. Peperangan pada malam hari ini adalah peperangan yang sangat-sangat tidak mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh pihak musuh. Dan rencana yang dimiliki oleh pihak musuh pun kita pun tidak mengetahui sedikit pun. Jadi, peperangan yang akan kita jalani, kita temui para pihak musuh. Kita hadapi dengan kekuatan yang kita miliki. Yang saya ketahui hanya ada satu. Mereka memiliki pasukan yang sangat banyak. Jumlahnya mungkin 10 kali lipat dari jumlah yang saya miliki. Dan di sini, dari segi kekuatan, para prajurit yang dimiliki oleh pihak musuh itu sangatlah kuat. Mungkin dari satu prajurit itu memiliki kekuatan yang setara dengan saya. Jadi, mungkin saja dari segi kekuatan bisa saja kita kalah. Akan tetapi di sini kita tidak boleh kalah dari segi kecerdasan. Dalam melakukan sebuah peperangan, kecerdasan sangat diperlukan, sangat menentukan hasil kemenangan. Jadi, saya tidak memiliki rencana apapun dalam peperangan ini. Akan tetapi, di saat kita menyerang, disitulah kecerdasan kita diuji. Dalam hal kondisi apapun, keputusan yang kita lontarkan itu adalah yang akan menentukan kemenangan kita. Baik, kalau seperti itu. Saya tahu kau sangat berpengalaman dalam peperangan. Jadi, manfaatkan peperangan yang sudah kau lewati. Peperangan-peperangan dulu yang sudah kau hadapi. Dan putuskanlah hal sebaik mungkin untuk memenangkan peperangan ini. Awal saya sudah menyiapkan sebuah rencana karena peperangan itu ditentukan di tempat yang sudah kita tentukan. Akan tetapi peperangan yang akan kita hadapi sekarang tidak ditentukan tempat, tidak ditentukan waktu. Jika pihak sana menyerang kita sekarang pun kita harus siap. Sebaliknya, kita harus menyerang pihak kanan terlebih dahulu saja. Siap. Nanti pasukan saya akan saya beritahu semuanya. Dan kita akan berusaha untuk memenangkan peperangan ini. Citra Duana. Ya, Bagaimana saya kalau usul? Kau kan memiliki sekitar 2000 pasukan. 2000 pasukan yang saya bawa pada malam ini. Tentunya pihak mereka kan tentunya tidak ada yang mengenal dari 2000 pasukan yang kau miliki. Tidak ada yang tahu tentu saja. Apakah kau bisa memutuskan satu untuk Telik Sandi menuju ke sana? Biar kita tahu informasi apa saja yang mereka lakukan. Ya dengan cara apalah biasa kau lakukan itu. Sebenarnya, saya sendiri pun sudah mengirim Telik Sandi. Akan tetapi, sampai detik ini, belum ada informasi dari Telik Sandi yang saya kirimkan. Ya mungkin bantuan dari Citra Duana mungkin. Bagaimana? Apakah ada prajurit yang kau miliki yang bisa dijadikan untuk Telik Sandi, yang pandai untuk menyelinap? Bisa. Akan saya kirimkan satu untuk ke sana. Akan tetapi tolong tunjukkan terlebih dahulu tempatnya. Patih, tunjukkan Patih. Baiklah, akan saya sedikit gambarkan dari pihak mereka.
Bagaimana? Apakah kau sudah paham? Ini kau. Tolong tunjukkan sekali lagi, Patih. Baiklah. Itulah pasukan-pasukan dari pihak musuh yang akan kita hadapi. Celaka, Patih. Maksudnya gimana? Celaka. Itu adalah segerombolan dari Gombong Petakil. Dan dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali. Gombong Petakil? Iya, benar. Itu julukannya? Itu julukan dia. Memang benar, pasukan mereka sangatlah kuat. Kuat, apalagi kita kalah dari jumlahnya, Patih. Tempo dulu saya pernah bertemu dengan pasukan ini. Dan saya dan pasukan saya cincang habis-habisan oleh segerombolan Gombong Petakil ini. Saya jadi ragu, Patih. Berarti bukan rombongannya Kakang Talias. Jadi, kau pernah berhadapan dengan pasukan ini? Betul, Patih. Apakah pasukan ini memiliki tugas yang sama dengan kau? Pasukan ini adalah pasukan bayaran. Pasukan ini adalah pasukan yang sangat ditakuti. Untuk masalah peperangan, ini pasukan yang paling kuat. Dan dia mempunyai anggota yang sangat banyak. Saya menjadi ragu atas keterbatasan pasukan yang akan kita bawa nanti. Tunggu dulu. Dalam peperangan yang pernah kau jalani berhadapan dengan pasukan Gombong Petakil, apakah kau berhasil membunuh satu dari pasukan mereka? Bisa membunuh, akan tetapi kita membutuhkan 20 pasukan. Hanya satu yang bisa terbunuh. Di sini sangat menarik. Apakah kau mengetahui seberapa cerdasnya pasukan dari Gombong Petakil? Apakah pasukan dari Gombong Petakil hanya mengandalkan sebuah kekuatan saja? Betul. Dia hanyalah kuat pada tempo dulu. Saat perang denganku, dia hanyalah menggunakan kekuatan. Kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada strategi sedikit pun di situ. Berarti peperangan yang dulu kau hadapi dengan pasukan Gombong Petakil itu sama dengan peperangan yang akan kau hadapi kembali. Melawannya pun sama Gombong Petakil. Lalu pada peperangan yang dulu kau jalani, apakah jumlah pasukannya seimbang? Dulu jumlah pasukan imbang. Akan tetapi pasukan saya dihajar habis-habisan. Tidak mampu untuk melawan segerombolan dari Gombong Petakil ini. Dia sangatlah kuat. Dan untuk saat ini bisa saja segerombolan Gombong Petakil ini ilmunya atau kekuatannya bertambah karena berjalannya waktu sampai saat ini. Tentunya kekuatannya dimiliki oleh pihak musuh. Pasti lambat laun akan bertambah kekuatannya. Tentu juga dengan kau.
lambat laun kau pasti memiliki kekuatan yang lebih dari waktu kau berhadapan pertama dengan pasukan Komong Petakian, bukan begitu? Iya, kan, tetapi kekuatan yang kita miliki, saya rasa belum mampu untuk mengalahkan gerombolan ini. Di sini, tentunya atas kekalahan yang pernah kau jumpai melawan pihak musuh yang sekarang ingin kau hadapi juga. Di dalam hati seorang pendekar tentunya ada hasrat yang sangat tinggi dan keinginan yang sangat tinggi untuk mengalahkan pasukan itu, bukan begitu? Betul. Jadi yang saya inginkan, tanamkanlah di hatimu bahwasannya dirimu akan mampu menghadapi pasukan ini. Itulah yang saya butuhkan saat ini. Iya, akan tetapi ini juga bisa menjadi bumerang untuk diri saya dan pasukan saya, Patih. Di mana saya dan pasukan mengharapkan kemenangan yang lebih. Akan tetapi justru kita malah tidak bisa mengontrol emosi. Kita akan gegabah melawan dia. Sedangkan dia sangatlah kuat, Patih. Maka dari itu, saya sudah katakan dari awal, peperangan ini bukan hanya saja mengandalkan sebuah kekuatan, tapi menggunakan pikiran. Jadi, sebesar apapun keinginan kau ingin mengalahkan musuh kita, tapi kau tidak menggunakan akal yang kau miliki di dalam medan peperangan, itu akan percuma saja. Sudah saya katakan, peperangan malam hari ini yang menentukan kemenangan adalah kecerdasan kita dan keyakinan dari dirimu untuk mengalahkan musuh yang pernah mengalahkanmu itu. Baik, akan saya laksanakan, Patih. Jadi, hilangkan semua keraguan yang ada di hatimu. Karena dengan sedikit keraguan itu bisa mengacaukan pikiranmu. Saya akui kau sangat kuat. Saya akui kau sangat berpengalaman dalam peperangan. Jadi, saya harap hilangkan semua keraguan yang ada di hatimu. Baik, akan saya laksanakan dengan pasukan saya, Patih. Baiklah. Jadi, jika kau ingin mengutus Telik Sandi yang kau miliki, maka utuslah, perintahlah pas prajuritmu untuk menjadi Telik Sandi. Karena sedikit informasi dari pihak musuh itu pun sangat penting dalam sebuah peperangan. Baik, akan saya utus terlebih dahulu untuk ke sana. Sudah, saya kirimkan ke sana, Patih, untuk menggali informasi. Baiklah, ada banyak hal yang ingin saya bicarakan kepadamu. Karena dirimu sudah pernah berhadapan dengan tadi siapa? Gombong Petakian. Gombong Petakian, benar. Ada informasi yang ingin saya gali lebih dalam dari Gombong Petakian. Apakah kau bersedia menceritakan pengalaman yang kau jalani saat
berperang melawannya. Baik, akan saya ceritakan semuanya. Baiklah. Ya, Patih. Saya hanya bisa memberi sedikit saran kepada dirimu. Di peperangan nanti, dalam kondisi mendesak seperti apapun, gunakanlah otakmu. Baik, Patih. Karena keputusan yang kau ambil, itu akan menentukan kemenangan ini. Ya, Patih. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hatimu. Pertolongan Tuhan akan selalu ada di jalan kebenaran. Amin. Baiklah, bersediakah kau ikut denganku? Baik, Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Silakan, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ternyata dari pembicaraan Patih Dharmawulung dan pemimpin prajurit Citra Duana itu saya tangkap bahwasanya dari pimpinan prajurit Citra Duana yang kita pinjam dari Raja Blastira itu mengenal dengan pihak musuh, teman-teman. Pihak musuh itu adalah segerombolan gunung petakil ya. Iya, saya dengar ya. Itu yang sudah sangat terkenal di dalam medan peperangannya. Mungkin sangat terkenal di dunia sana ya, goib ya. Malah tadi saya dengar malah jadi ragu. Waduh, ini menjadi beban tersendiri ya. Kita sudah kalah mental dulu karena melihat pihak musuh. Kita tahu kehebatannya seperti apa. Tapi memang benar apa yang diucapkan oleh Patih Dharmawulung bahwasanya apapun yang terjadi jangan mundur satu langkah pun. Siap, Mas. Baik, teman-teman. Ini kayaknya mau mulai pagi ini, teman-teman. Kita akan melanjutkan ke sana ya. Lanjut aja, Mas ya. Kita cari informasi, kita gali informasi sedetail mungkin sehingga kita bisa tidak pernah salah langkah dalam melakukan peperangan ini nanti. Yuk. Tanya lagi. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana Raja Blastira? Mohon maaf saya menghadang perjalanan kalian. Ada apa? Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Mungkin sesuatu ini akan mengejutkan kalian semua. Kedatangan saya menemuimu. Saya akan mengembalikan emas yang kau berikan kepada kami. Dan kami meminta prajurit yang saya berikan kepadamu agar tidak jadi ikut perang. Saya tarik lagi pasukan itu. Maksudnya gimana? Terimalah terlebih dahulu. Tunggu dulu. Ini sebenarnya ada apa? Ada yang lebih bayar lebih mahal apa bagaimana? Bukan seperti itu. Di dalam kerajaan saya, mengenai kemenangan dan kekalahan prajurit yang saya berikan kepada pihak-pihak yang meminta, itu sudah ditentukan oleh Dewi saya. Beliau bernama Dewi Delina. Setelah saya memberikan 2.000 pasukan sesuai yang kau bayarkan ini, saya pergi menuju tempat Dewi Delina dan menanyakan mengenai peperangan yang akan dihadapi oleh 2.000 prajurit itu. Dan Dewi Delina meramalkan bahwasanya 2.000 prajurit itu akan mati habis oleh pihak musuhnya. Peramal apa gimana? Peramal. Ngapain percaya sama peramal Raja Blastira? Di sini kau jangan menyepelekan Dewi Delina. Itu sudah menjadi adab dari kerajaan kami.
mengenai kemenangan dan kekalahan peperangan dari prajurit Raja Plasmira ditentukan oleh ramalan Dewi Delina. Nih, tunggu dulu ya. Kita maju juga belum. Kita melakukan apapun juga belum. Sudah disimpulkan kalah. Nih, apa jangan-jangan kau sudah dikasih tahu sama Citra Duana bahwasanya musuh kita itu berat? Tidak ada satu prajurit pun yang saya lepas kemudian membicarakan sesuatu kepada saya. Tidak pernah sekalipun itu. Mereka kembali ke kerajaan setelah mereka menyelesaikan peperangannya. Di sini saya mendengar langsung dari Dewi Delina bahwasanya musuh yang akan dihadapi oleh 2000 prajurit yang saya lepas tadi akan menghabisi semuanya tanpa tersisa. Nih, tunggu dulu, Raja Bastia. Kita boleh memutuskan sebelah pihak seperti ini. Yang pertama, yang kami dirugikan. Saya sudah menceritakan sebuah strategi apa yang kita akan lakukan untuk berperang kepada Citra Duana yang kau utuskan sebagai kepala prajurit. Sekarang kau tarik sebegitu saja. Bagaimana saya untuk mempercayaimu? Sedangkan di sini kita tidak tahu. Kau bisa membijaksana saja. Saya tidak ada di pihak manapun. Di sini tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Saya mengembalikan sejumlah emas yang kau berikan kepada saya. Dan kau mengembalikan 2000 pasukan yang saya berikan kepadamu. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan sedikit pun. Rugilah waktu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya di sini. Saya tidak bertanya terlebih dahulu mengenai keputusan bahwa saya memberikan 2000 pasukan itu. Tetapi saya menanyakan itu setelah saya memberikan 2000 pasukan itu. Kemudian saya bertanya. Wah, saya malas dulu. Saya tidak mau rugi di sini. Di dalam peperangan ini 2000 pasukan itu akan habis mati oleh pihak musuh. Kau bayangkan saja hanya dengan emas segini. 2000 pasukan yang saya didik dari kecil. Saya sudah beri makan, saya sudah latih. Mati dengan sia-sia. Nih, kalau kamu takut prajuritmu mati, harusnya kau jangan buka jasa sewa. Maka dari itu, setiap peperangan yang saya tentukan dari Dewi. Apa? Nah, kalau kamu takut prajuritmu mati, kamu nggak usah nyewakan seperti itu. Sudah bikin berita acara bahwasanya kau menyewakan prajurit, tapi prajuritnya takut apa aman-aman mati. Mending prajuritmu untuk dangdutan saja kan? Di sini, di setiap peperangan tentunya memiliki strategi dan rencana. Jika kita sudah mengetahui peperangan itu akan kalah, lebih baik kita menghindari sebuah peperangan itu. Apa jaminanmu? Apa yang telah kau sampaikan itu benar? Itu sih terserah dirimu percaya atau tidak. Akan tetapi di setiap peperangan yang sudah prajurit saya lakukan, menang atau kalah, mati berapa prajurit yang saya berikan, saya bertanya kepada Dewi. Dan itu nyata apa adanya. Benar apa yang dikatakan oleh Dewi. Jadi adat yang sudah saya jalankan selama ini tidak akan saya putus begitu saja. Temui saya dengan Dewi Delina itu. Baiklah, akan saya panggil Dewi Delina dan kau tanyakan sendiri apa yang akan terjadi dalam peperangan itu. Mangkat perang nek gendah menang tok berarti manila. Dewi Delina, berkenankah kau hadir dan menceritakan peperangan ini? Ini Dewi Delinamu. Benar.
Beliau adalah Dewi Delina. Dalam kerajaan saya sangat mempercayai ramalan dari beliau. Karena kemenangan dan kekalahan ditentukan oleh ramalannya. Jika hanya beberapa saja yang mati dari pasukan saya biarkan saja, akan tetapi di sini 2000 pasukan itu akan habis mati semuanya. Dewi Delina, Biarkan saja terlebih dahulu. kamu ini belum maju tapi udah takut ramalan. Iya. Mungkin percaya sama ketetapan Tuhan daripada ramalanmu. Ramalan kan dibuat-buat. Itu kepercayaanmu. Dan ini kepercayaan saya. Saling menghargai kepercayaan itu lebih baik. Ya, saya mengerti itu mau saling menghargai kepercayaan memang lebih baik. Tapi meluruskan kan lebih baik juga daripada mempercayai sesuatu yang belum pasti. Kita lebih baik berdoa sama Tuhan untuk dipermudah segalanya. Saya hanya menghindari sesuatu yang akan terjadi. Memutuskan seperti ini kan kamu sama saja sudah menjatuhkan saya. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Iya. Sekarang tinggal berubah pikiran lagi. Pak RT ini yang nunjukin ya Bu. Mas. Pak Lurah. Oh iya Pak Lurah Muji. Lurah Muji. Masuk pasukan berani perangnya kalau cuma menang. Dutang-dutang. Kita nih tukang dangdut. Silakan kau tanyakan bagaimana peperangan itu akan terjadi. Gimana tuh? Assalamualaikum. Sebenarnya apa yang telah kau ucapkan kepada Raja Blastira itu sehingga Raja Blastira memutarkan pikiran agar tidak memberikan prajuritnya? Gawat sekali keadaannya, sangatlah mengerikan. Di sana pasukan Raja Blastira dan kalian semua akan dibantai tanpa ampun dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Bahkan kalian akan dibuat mati secara perlahan dan merasakan pedihnya dan sakitnya siksaan. Ini sangatlah nyata gambarannya. Kau tahu dari mana, Dewi Delina? Saya bisa melihatnya dan mengumpulkan semua kekuatan dan para ruh-ruh luhur yang sudah menyatu di dalam diri saya. Dan semua asteroid yang sudah saya lakukan selama ini. Lebih baik urungkan saja perjalananmu untuk melawan musuhmu. Karena engkau akan binasa di sana. Bahkan untuk melihat kejadian yang belum terjadi, saya sudah tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Apalagi jika kejadian itu akan terjadi secara nyata dan kalian semualah yang akan menjadi korbannya. Sangatlah bijak keputusan dari Raja Blastira untuk mengembalikan emas yang sudah kalian berikan dan membatalkan sebuah peperangan yang sudah kalian rencanakan. Lebih baik urungkanlah niatmu untuk berperang dengan pasukan itu.
kasih. Kau sudah mendengarnya sendiri. Jadi, mau tidak mau, saya akan menarik kembali pasukan yang telah saya berikan kepadamu. Dan saya kembalikan emas ini. Jadi gimana Mas sekarang? Ya, Astagfirullahaladzim. Aduh. Citra, bagaimana rajaku? Peperangan ini saya batalkan. Ada apa ini? Dewi Delina meramalkan bahwasanya semua pasukan yang kau bawa dan kau akan mati terbunuh semuanya. Jadi saya harap lebih baik peperangan ini saya batalkan daripada membuang sia-sia prajurit yang kita miliki. Memang benar Raja. Pasukan yang akan saya lawan itu adalah pasukan dari Gombong Petakil, Raja. Pasukan yang sangat kuat yang tempo dulu. Gombong Petakil. Celaka. Celaka. Saya saran kepada dirimu, lebih baik hentikan saja perjalananmu daripada kau mati dengan sia-sia. Saya mengetahui benar tentang Gombong Petakil. Berarti keputusan saya untuk menarik kembali pasukan saya memanglah benar. Stop. Kalau ambil. Kalau baiklah. Banyak lebarnya. Saya hanya memberi saran kepadamu. Jangan lanjutkan perjalananmu. Saran itu yang memotivasi, bukan menciutkan seperti ini. Baiklah, terserah. Yang terpenting, Citra, bawa kembali pulang pasukan yang kau bawa. Gimana? Baik-baik aja. Sampai siang saya ini. Dari malam sampai siang. Mohon maaf. Lebih baik saya menjaga 2000 pasukan saya agar tetap aman daripada mereka mati dengan sia-sia. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan jika kau akan melanjutkan. Astagfirullahaladzim. Bisa ya? Kok pakai ramalan segala? Kok iso yo? Kok iso? Apa sih kok iso yo? Dewi Delina meramalkan kita akan kalah sehingga Raja Blastira tidak mau lagi menyewakan prajurit. Gak sih dong. Pulang semua. Jadi gimana Mas? Jadi gimana Mas? Takut mati prajuritnya. Prajurit kok takut mati sih? Rajanya yang takut. Kalau menang, kalau jadi apa tadi ramal kalah, nggak jadi Mas diambil pasukannya. Pantesan kuat-kuat banyak lawan sing mesti menang. Iya ya. Itu kan Pantesan ya. Pak Lurah informasinya Pak Lurah. Pak Lur. Astagfirullah, kita masih bisa ketawa loh Mas. Hah? Kita masih bisa ketawa padahal kita. Iya lucu juga sih. Ujian, yang terindah itu ketika kita ketawa. Ya, yang mah nggak usah Ya alhamdulillah. pertolongan Terima kasih. ada. Kita tetap nekat yo. Mas Ki. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Teh? Tadi pun tertawa sama. Ya, kenapa ketawa? Bagaimana apa yang kau rasakan mengenai prajurit yang ditarik kembali oleh rajanya? Tahu. Saya rasa itu bukan prajurit Pak Teh. Itu penari dangdut ya. Menang hanya mau berperang jika menang. Iya. Itu pun ramalan Pak Teh. Yang buat saya ketawa itu saja sih. Kok maunya menang tok gitu loh? Sudah saya kira. Karena apa? Di dalam pemimpin prajuritnya pun, di dalam dirinya sudah ditanam keraguan yang sangat besar. Jadi,
Bisa saja ramalan itu akan terjadi, menjadi kenyataan jika kita masih berperang bersama mereka semuanya. Karena kita disibukkan untuk menyelamatkan bagaimana mereka semua tidak terluka. Tetapi jika kita tidak ada mereka, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam peperangan yang akan kita hadapi, dalam pasukan yang kita miliki ini. Kita tidak disibukkan dengan mereka yang siap mati di sini. Betul. Betul itu. Baik, Patih. Jadi, apapun yang terjadi, jangan sampai kita mundur. Siap. Apalagi ini di jalan kebaikan. Sekecil apapun yang kita lakukan di dalam hal yang kebaikan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui niat kita, itulah yang kita inginkan. Gusti Allah akan memberikan jalan dan kemudahan di setiap manusia, di setiap makhluk yang berjalan di kebaikan. Baik, Patih. Insya Allah. Maju terus. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ketawa nih. Ayo. Ayo, semangat ya. Yuk, semangat, Sir.